Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Abdurrahman, Nia Rosanti, Lili Sonia Septilau, dan Yuanda Sapitri. Kami di sini akan menayangkan sebuah video yang membahas tentang lembaga keuangan syariah. Mohon agar dapat disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Secara istilah, pengertian Baitulmal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan pengertian dari Baitul Tanwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan simpanan maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Sedangkan menurut Muhammad, pengertian Baitul Mal adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat sosial oriented. Dan Baitul Tanwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented keuntungan dengan pola bagi hasil. Dengan demikian, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT) sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT) menjalankan tugasnya sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan. Nah, landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Selanjutnya ada prinsip operasional koperasi jasa keuangan syariah. Ada sumber dana koperasi syariah. Yang pertama ada simpanan sukarela yang terdiri dari simpanan wadiyah dan simpanan berjangka. Yang kedua ada investasi pihak lain yang terdiri dari investasi terikat dan investasi tidak terikat. Jasa-jasa yaitu yang terdiri dari pertama wakalah, yang kedua kafalah, ketiga hawalah, dan yang keempat ijarah. Prinsip operasional koperasi jasa keuangan syariah dapat dilihat pada struktur pada bagian di samping. Di dalam struktur prinsip operasional koperasi jasa keuangan syariah itu ada jual beli. Yang pertama ada murabahah, salam, istisna, musawamah, margin. Investasi pembiayaan, yang pertama mudarabah, yang kedua musyarakah, bagi hasil. Selanjutnya ada penempatan lainnya, yang pertama bank syariah, yang kedua koperasi syariah, bagi hasil bank. Selanjutnya ada penempatan lainnya, yang pertama bank syariah, yang kedua koperasi syariah, porsi simpanan berjangka dan investasi pihak lain, ada bagi hasil dan bonus. Selanjutnya peran dan fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT) memiliki beberapa fungsi, diantaranya A. Penghimpun dan penyalur dana dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT). Uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih dan unit defisit
atau pihak yang kekurangan dana. Yang B, pencipta dan pemberi likuiditas dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang C, sumber pendapatan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Yang D, pemberi informasi, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang E, sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut. Selanjutnya ada manajemen koperasi jasa keuangan syariah atau BMT. Manajemen koperasi jasa keuangan syariah terdiri dari 3, yaitu yang pertama manajemen umum, yang kedua manajemen resiko. Manajemen resiko jasa keuangan syariah pada unit jasa keuangan syariah memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri dari 1. Resiko likuiditas, yang kedua resiko pembiayaan, yang ketiga resiko operasional, yang keempat resiko hukum, dan yang kelima resiko kepengurusan dan pengelolaan. Oke, yang selanjutnya manajemen pemasaran. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin bagi hasil dan fee. Tujuan koperasi jasa keuangan syariah BMT Baitul Mal wa Tamil memiliki tujuan yaitu A. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, mewujudkan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Produk koperasi jasa keuangan syariah BMT. A. Produk pembiayaan. Pertama ada mudharabah, kedua ba'i al-murabahah, ketiga ba'i as-salam, keempat ba'i al-istighna, kelima al-ijarah. B. Produk jasa. Pertama al-wakalah, kedua al-hawalah, ketiga al-kafalah, keempat al-han, kelima al-qadar hasan. Nah, itu dia tadi penayangan video dari kami. Sudah ditonton sampai habis belum nih? Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Semoga video tersebut dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.